Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah melihat Xiaoyan mengambil tindakan, akhirnya Xian Daozi bisa bernapas lega. Jika aku membunuh mereka semua, apakah akan menyebabkan masalah di masa depan? Ucap Xiaoyan yang telah meninju Liu Zhongdaozi di kejauhan. Dan langsung bergegas ke samping Xian Daozi dan bertanya secara perlahan. Iya senior, siapapun yang melakukan pertarungan pribadi akan dihukum berat oleh pemimpin. Namun saat ini kita telah mendapatkan banyak keuntungan besar. Jika orang-orang kuat yang ditangkap ini dikorbankan, mungkin kita akan terbebas dari hukuman itu. Ucap Xian Daozi menjelaskan perlahan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menyipitkan alisnya dan menatap Xian Daozi dengan dingin. Bahkan ada kemarahan yang terpancarkan dari matanya. Melihat tatapan Xiaoyan, Xian Daozi merasa bahwa kegagalan dalam memurnikan pil obat sebelumnya karena kesalahannya. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil gemetar. Pada saat berikutnya Xiaoyan melangkah ke depan, sehingga mata Liu Zhongdaozi dapat melihat dengan jelas. Ada kilatan cahaya guntur seperti benang sutra di bawah kaki Xiaoyan. Kemudian sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap yang terpantul di dalam matanya. Orang ini sangat menakutkan, gumam Liu Zhongdaozi. Tepat ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiaoyan, dia buru-buru mundur ke belakang. Bahkan dia langsung mengeluarkan perisai cahaya dari tubuhnya. Namun keringat dingin terus meluncur di dahinya, karena dia belum pernah merasakan perasaan kematian sedekat ini. Saat Liu Zhongdaozi melihat sosok Xiaoyan kembali muncul, tiba-tiba sebuah tinju Xiaoyan langsung menghantam perisai cahaya dengan keras. Sebelumnya Liu Zhongdaozi mendapatkan perisai cahaya ini dengan cara menukar koin kontribusinya. Dan ini dapat memblokir serangan orang kuat di langkah kelima keabadian Kaisar. Sehingga Liu Zhongdaozi masih memiliki kepercayaan diri saat menghadapi serangan Xiaoyan. Namun saat tinju Xiaoyan menghantam perisai cahaya, itu langsung meledak menjadi berkeping-keping. Segera tinju Xiaoyan mendarat di dadanya tanpa ada penyimpangan sedikit pun, sehingga membuat Liu Zhongdaozi terhuyung-huyung di udara. Namun sebelum dia sempat menstabilkan sosoknya, tiba-tiba sebuah tinju datang lagi ke arahnya dengan ganas. Melihat itu Liu Zhongdaozi segera mengangkat lengannya untuk memblokir tinju Xiaoyan. Namun dengan kecepatan milik Xiaoyan, tinju itu langsung menghantam dada Liu Zhongdaozi lagi secara langsung. Segera suara teredam menyebar dengan keras. Di bawah pukulan yang sangat mengerikan, tubuh Liu Zhongdaozi langsung melesat ke belakang hingga ratusan kaki. Bahkan sebelum Liu Zhongdaozi bisa berdiri tegak, tinju Xiaoyan datang lagi dari belakangnya yang membuat Liu Zhongdaozi menyemburkan seteguk darah dan tulang punggungnya patah seketika. Sial, cepat lindungi aku, teriak Liu Zhongdaozi dengan keras kepada sosok langkah keenam keabadian Kaisar. Pada saat ini dia dengan susah payah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Mendengar perintah dari Liu Zhongdaozi, sosok langkah keenam juga menoleh dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Namun tepat ketika sosok itu semakin dekat dengan Xiaoyan, tiba-tiba sosok hitam keluar dari bayangan di belakang Xiaoyan. Lalu mengepalkan kelima jarinya dan akhirnya memadat di udara dengan ganas. Melihat adegan itu, sosok langkah keenam keabadian Kaisar langsung tercengang. Perasaannya memberitahunya bahwa jika dia mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan ini, maka tidak mungkin baginya untuk menahannya sama sekali. Oleh karena itu sosok ini memilih untuk menghindarinya. Melihat itu Liu Zhongdaozi langsung terkejut. Jika sosok langkah keenam menghindar, maka dia akan berada dalam bahaya saat ini. Sehingga dia berteriak dengan marah. Dasar sampah, kau tidak melindungi Tuhanmu. Jika aku mati maka kalian semua juga akan mati, teriak Liu Zhongdaozi dengan marah. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan yang berdiri di belakang Liu Zhongdaozi hanya acuh tak acuh. Untuk mengambil tindakan menghadapi Liu Zhongdaozi, Xiaoyan membiarkan avatar Yuan Shen yang melakukannya. Kau terlalu berisik, jadi lebih baik kau secepatnya mati.
Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin dan tegas. Kemudian dia segera bergegas mengayunkan tinjunya langsung ke arah dada Liu Zhangdaozi yang sudah cekung dengan keras. Pada saat ini Liu Zhangdaozi hanya merasakan dingin di dadanya, sehingga dia melihat ke dadanya ada sebuah lubang berdarah yang muncul. Adapun jantung emasnya itu juga telah berubah menjadi potongan daging yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat sehingga Liu Zhangdaozi terluka parah, tetapi bagaimanapun juga dia berada di keabadian kaisar. Jadi dia juga dapat pulih dengan cepat. Namun Xiaoyan juga tidak akan memberi kesempatan baginya untuk pulih sedikit pun. Segera Xiaoyan mengangkat 5 jarinya untuk mencubit kepalanya. Tepat ketika Liu Zhangdaozi merasakan kepalanya akan dihancurkan, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sekarang dan mengapa situasinya tiba-tiba berbalik arah. Lagi pula, dia dapat melihat dengan jelas bahwa aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan tidak terlalu kuat. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkannya. Pada saat ini di bawah tatapan Xian Daozi dari kejauhan, Xiaoyan langsung mengerahkan kelima jarinya untuk mencubit kepala Liu Zhangdaozi. Dan itu langsung meledak dengan keras. Kemudian Xiaoyan menjentikan jarinya dan nyala api yang sangat panas langsung menyelimuti tubuh Liu Zhangdaozi. Sehingga seluruh tubuhnya meleleh dalam nyala api dengan sangat cepat. Melihat pemandangan itu, Xian Daozi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Namun dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Bagaimanapun Xian Daozi masih berada di keabadian kaisar langkah kedua. Namun dia rasa bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah makhluk keabadian para dewa yang menyembunyikan kekuatannya. Dia berpikir bahwa jika Xiaoyan makhluk keabadian kaisar, maka mustahil menjadi sekuat itu. Bahkan tidak mungkin dia dapat membunuh Liu Zhangdaozi yang berada di keabadian kaisar langkah keempat hanya dalam waktu setengah batang dupa. Memikirkan hal ini, Xian Daozi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada saat ini terdengar jeritan melengking dari jiwa Liu Zhangdaozi. Jelas jiwa Liu Zhangdaozi akhirnya mau tidak mau keluar dari tubuhnya. Jika tidak, jiwanya akan segera dimurnikan oleh nyala api abadi milik Xiaoyan. Setelah jiwa Liu Zhangdaozi keluar dan hendak melarikan diri, tiba-tiba sesosok muncul dari bayangan Xiaoyan. Kemudian dengan cepat sosok tersebut membuka mulutnya dan menghisap jiwa Liu Zhangdaozi secara langsung. Sekarang aku telah berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jadi sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwaku. Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Jelas Xiaoyan telah lama tidak menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Sehingga dia bahkan seringkali melupakan keberadaannya. Bagaimanapun juga, keberadaan avatar kaisar klan pemakan jiwa membutuhkan banyak jiwa untuk dipelihara. Namun selama dia berada di dunia sensi, tidak peduli apakah mereka musuh atau bukan. Xiaoyan bahkan tidak ingin avatar kaisar klan pemakan jiwa menelan jiwa makhluk sensi. Bagaimanapun mereka adalah makhluk sensi yang bisa bereinkarnasi. Jika Xiaoyan ingin melakukan yang terbaik untuk tidak menghancurkan reinkarnasi makhluk sensi sebanyak mungkin, maka avatar kaisar klan pemakan jiwa tidak diizinkannya untuk menelan jiwa mereka. Kecuali bagi mereka yang benar-benar telah mengkhianati sensi dan tidak bisa dimaafkan. Dengan berlalunya waktu, mungkin sensi akan melahirkan orang-orang yang lebih kuat. Tetapi sekarang dia berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dan tentu saja, Xiaoyan tidak akan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Lagi pula kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa juga masih jauh dari cukup. Jadi Xiaoyan juga berencana untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Adapun jiwa Liu Zhangdaozi yang tertelan sebenarnya tidak akan terhapus. Bahkan Xiaoyan sebenarnya dapat mencari jiwanya. Dia bisa mencarinya melalui avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk mengetahui beberapa informasi yang lebih spesifik. Namun saat ini Xiaoyan tidak melakukannya. Alasan mengapa dia tidak melakukannya, karena dia sekarang sudah sangat dekat dengan alam dewa iblis abadi. Jika dia mencari jiwanya sekarang, maka pasti akan merusak fondasi mentalnya. Dan jika makhluk dewa iblis abadi cukup berhati-hati, maka ada kemungkinan mereka akan terhubung dengan jiwa-jiwa ini. Jadi setelah pencarian jiwa dilakukan,
Mungkin keberadaan Xiaoyan akan ditemukan dan menjadi target mereka. Meskipun Xian Daozi tidak mengatakan ada metode seperti itu, namun Xiaoyan harus tetap waspada dan melindungi dirinya sendiri. Jelas dia juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya karena keegoisannya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus berhati-hati akan setiap langkah yang dia ambil. Lagi pula, belum terlambat untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Pada saat ini setelah tubuh fisik Liu Zhangdaozi terbakar oleh nyala api, tubuhnya langsung menjadi abu terbang dalam beberapa tarikan nafas. Saat berikutnya cahaya terang menyapu ke telapak tangan Xiaoyan. Dan itu adalah cincin penyimpanan milik Liu Zhangdaozi. Senior, cepat kembali ke dalam kompas terbang. Mereka semua akan meledakkan diri. Ucap Xian Daozi tiba-tiba berteriak dengan keras. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Kemudian avatar Yuan Shen segera menarik diri dan Xian Daozi juga mengendalikan kompas terbang untuk segera melarikan diri dari wilayah itu dengan cepat. Pada saat ini Jin Dongming juga langsung mengambil inisiatif dan memimpin jalan bagi Xiaoyan untuk mundur ke kompas terbang. Setelah semua orang mundur ke dalam kompas terbang, mereka segera melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Terlihat sebuah tanda merah berkedip-kedip di leher lebih dari 100 orang yang dibawa Liu Zhangdaozi sebelumnya. Kemudian segera terdengar jeritan melengking dari mereka. Situasi panik ini terus meningkat. Dan tentu saja setelah Liu Zhangdaozi terbunuh, maka secara alami tanda budak mereka diaktifkan sepenuhnya. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengikuti kematian tuannya dan langsung menghancurkan diri mereka sendiri. Segera suara ledakan bergema satu demi satu, lalu berubah menjadi serangkaian kabut darah dan menyebar dalam kehampaan. Peledakan diri dari orang-orang kuat ini juga mengakibatkan seluruh kehampaan terdistorsi. Kemudian memicu badai kehampaan yang sangat kuat. Bahkan jika semua orang melarikan diri hingga ribuan kaki jauhnya, maka mereka masih bisa merasakan dampak energi yang sangat besar menyapu ke arah mereka seperti riak ombak. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya. Kemudian nyala api dan kilatan guntur langsung menutupi kompas terbang. Jelas Xiaoyan juga memiliki pengalaman tentang kekuatan penghancuran diri ini. Bagaimanapun di antara ratusan sosok ini, ada lebih dari selusin sosok yang berada di keabadian kaisar. Meskipun sisanya hanyalah dewa petarung, tetapi semuanya berada di level bintang 7 atau lebih. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari semua penghancuran diri ini. Sehingga alam dan bintang manapun dapat dihancurkan oleh peledakan diri ini. Apakah mungkin bola cahaya itu dapat bertahan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan sedikit kerutan di alisnya. Senior, aku tidak tahu, tetapi itu seharusnya mungkin dapat bertahan. Ucap Xian Daozi menjawab dengan getir. Setelah dampak ledakan yang tersisa berangsur-angsur menghilang, selusin sosok yang dibawa oleh Xian Daozi juga dalam keadaan selamat dan sudah berada di kompas terbang. Setelah Xian Daozi mendapatkan kembali kendali atas kompas terbangnya, dia juga kembali ke area sebelumnya. Kemudian mereka juga melihat dua bola cahaya masih tetap utuh. Seolah-olah bola cahaya tersebut tidak terpengaruh oleh dampak peledakan diri sebelumnya. Melihat pemandangan ini semua orang menarik nafasnya dalam-dalam. Kau sungguh sangat berani, ucap Xiaoyan berteriak dengan marah. Kemudian segera menatap Xian Daozi dengan dingin dan langsung menarik jiwanya dari tubuhnya. Setelah orang itu mati, seharusnya kau bisa mengendalikan tanda budak mereka. Tetapi mengapa kau membiarkan mereka meledakkan diri mereka sendiri? Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Kemudian mengulurkan telapak tangannya yang ditutupi nyala api untuk menangkap jiwa Xian Daozi. Yang membuat jiwa Xian Daozi langsung menjerit melengking. Senior, maafkan aku. Senior harus tahu bahwa tanda budak hanya dapat dikendalikan oleh satu murid alam dewa iblis abadi saja. Jika itu bisa dikendalikan oleh murid lainnya, maka itu bisa memicu pertempuran satu sama lain. Oleh karena itu, aku juga tidak bisa mengendalikan tanda budak mereka. Senior, percayalah padaku, atau senior bisa mencari kebenarannya pada jiwaku. Ucap Xian Daozi berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menatap Xian Daozi dengan dingin. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak menyelimuti jiwa Xian Daozi dan
Seketika kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak menyelimuti jiwa Xian Daozi dan seolah-olah Xiaoyan mencari jiwanya. Namun pada saat ini jiwa Xian Daozi hanya terdiam. Dan sepertinya dia telah menerima takdirnya. Bagaimanapun dia telah kehilangan separuh hidupnya sekarang. Melihat itu Xiaoyan langsung menyipitkan alisnya sedikit. Jelas dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencari jiwanya. Namun saat Xian Daozi sedang menunggu untuk dicari jiwanya, tiba-tiba jiwanya kembali ke tubuhnya lagi. Sehingga dia juga mendapatkan kendali atas tubuh fisiknya. Kemudian terlihat ada seberkas cahaya yang bergegas ke arah mereka. Apa ini? Ucap Xiaoyan berteriak dengan bingung. Pada saat ini ada sebuah token sederhana yang muncul di tangan Xiaoyan. Dan ada kata ajaib serta ada deretan angka dalam token tersebut. Senior, angka di atas token itu merupakan nilai kontribusi yang senior miliki. Ucap Xian Daozi. Setelah dia mendapatkan kesadarannya kembali, dia buru-buru melihat token di tangan Xiaoyan dan dia berkata perlahan. Kemudian dia juga mengeluarkan token yang sama dan ada juga angka di atasnya. Hanya saja token di tangan Xiaoyan bernilai 1000. Sedangkan token di tangan Xian Daozi hanya memiliki nilai 1. Lalu apa yang bisa kudapatkan sebagai imbalan atas nilai kontribusi ini? Ucap Xiaoyan segera bertanya lagi. Senior, ada banyak hal yang senior bisa tukar dengan nilai kontribusi. Misalnya senjata, keterampilan bertarung, dan yang lainnya. Tetapi tentu saja, ini sebagai sumber utama untuk mendapatkan budak dewa dan kebanyakan murid memilih budak dewa yang kuat sebagai imbalannya. Itulah sebabnya Liu Zhongdaozi bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah mendapatkan budak dewa langkah ke-6 keabadian Kaisar. Sebelumnya dia juga pernah merampokku sekali. Ucap Xian Daozi berkata sambil tersenyum pahit. Aku masih ada pertanyaan yang harus kau jawab. Dan kau harus mengatakannya dengan jujur. Apakah keberadaan reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi atau gerbang Dewa Iblis Abadi itu memang ada? Ucap Xiaoyan berkata sambil menatap Xian Daozi dengan serius. Karena Xiaoyan tidak melakukan pencarian jiwa, jadi dia perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Mendengar kata-kata itu, Xian Daozi sedikit tercengang. Tetapi dia juga bisa merasakan tekanan dari Xiaoyan. Jika dia tidak menjawab, mungkin dia bisa mati seketika. Lagi pula dia telah melihat dengan matanya sendiri Liu Zhongdaozi dibunuh dengan kejam. Sehingga dia sama sekali tidak meragukan kekejaman Xiaoyan. Dalam hal ini, senior sebaiknya berhati-hati. Jika tidak, mungkin senior akan dimusnahkan. Memang benar baik keruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi dan gerbang kuno Dewa Iblis Abadi itu nyata. Namun hanya dengan menjadi yang pertama, seseorang dapat memasuki keduanya. Dan dengan kekuatanku yang sekarang, maka secara alami itu tidak memenuhi syaratnya. Menurut rumor, gerbang kuno Dewa Iblis Abadi bisa membawa seseorang ke dunia kuno. Tetapi menurutku peran ini hanyalah rumor. Sejauh yang aku tahu, ada dua kemungkinan akan situasi itu. Yang pertama itu mungkin jebakan yang dirancang oleh alam Dewa Iblis Abadi untuk memikat orang kuat dari dunia lain dan menangkap semuanya. Yang kedua, aku juga mendengar kemungkinan lainnya. Dan dikabarkan bahwa gerbang kuno tersebut ditinggalkan oleh sebuah keluarga yang telah lama menghilang. Hal itu terjadi karena persaingan di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang bercita-cita menjadi yang pertama dari 9 dunia. Dari senior keluarga inilah aku pernah mendengarnya. Dan seseorang itu bernama Cimi. Ucap Xian Daozi menjelaskan. Tepat ketika Xian Daozi mengatakan nama Cimi, Xiaoyan juga langsung tercengang saat mendengarkannya. Bahkan ada ekspresi kebingungan yang tidak terkendali di wajahnya. Lagi pula, Xiaoyan hanya mengetahui keberadaan klan Cimi. Dan dia tidak tahu apakah nama Cimi yang disebutkan Xian Daozi berkaitan dengan klan Cimi. Bagaimanapun Xiaoyan tidak tahu nama asli jiwa Cimi. Dan dia bahkan tidak pernah menanyakan dari mana jiwa Cimi berasal. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa klan Cimi sebenarnya berasal dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Jadi jika semua yang dikatakan Xian Daozi benar, maka itu bukan berita baik bagi Xiaoyan. Mungkin jika Xiaoyan mengetahui bahwa klan Cimi berasal dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis,
Maka sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk membiarkan Jua Qimi pergi berlatih dan menjadi umpan untuk menarik avatarnya yang lebih kuat. Seperti kata pepatah, jika Jua Qimi benar-benar bisa menangkap ikan, maka dikhawatirkan Xiaoyan tidak akan bisa memakan ikan tersebut. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan token Dewa Iblis Abadi kuno ini? Ucap Xiaoyan segera mengalihkan pembicaraannya dan tidak hanya bertanya tentang klan Qimi lagi. Sebaliknya dia berpura-pura tidak tahu. Namun ekspresi keterkejutan sebelumnya masih belum hilang di wajahnya. Dan jika dia terus bertanya tentang klan Qimi, maka itu akan menimbulkan kecurigaan dari Xian Daozi. Senior, sebenarnya pengaturan alam Dewa Iblis Abadi sangat sederhana. Senior telah mendapatkan token Dewa Iblis Abadi milik Liu Zhang Daozi. Maka token Dewa Iblis Abadi itu dapat ditukar dengan 10.000 poin kontribusi. Ucap Xian Daozi segera menjawab pertanyaan Xiaoyan perlahan. Mendengar penjelasan dari Xian Daozi, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Aku tidak pernah menyangka bahwa untuk mendapatkan token Dewa Iblis Abadi akan semudah ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak yakin tetapi dia tidak ingin terus bertanya. Ayo cepat pergi ke alam Dewa Iblis Abadi. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Kemudian dia segera duduk bersila. Bagaimanapun juga, pemurnian pil obat mujarab sebelumnya telah gagal dan dia ingin melanjutkan pemurniannya lagi. Xian Daozi juga menghela nafas. Pada saat ini Xian Daozi juga menghela nafas lega melihatnya. Namun tepat ketika Xian Daozi berencana untuk duduk bersila, tiba-tiba Xiaoyan berbicara lagi sehingga Xian Daozi segera berdiri lagi. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dengan hormat. Apakah ada yang ingin senior tanyakan lagi? Ucap Xian Daozi bertanya perlahan. Benar, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepadamu. Tolong beritahu aku berapa banyak musuh seperti Liu Zhang Daozi yang kau miliki sekarang. Ucap Xiaoyan. Saat mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xian Daozi juga cukup terkejut. Tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Jelas dia juga tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Xiaoyan sekarang. Dia memiliki pemahaman bahwa Xiaoyan ingin merebut bola cahaya dari musuh-musuhnya. Dan tentu saja itu lebih praktis jika dibandingkan dengan menjebak orang-orang kuat dari dunia lain. Dan itu adalah cara yang lebih mudah untuk mendapatkan poin kontribusi. Senior, dalam masalah ini sebenarnya ada banyak. Tetapi jika senior membunuh mereka semua dan jika itu benar-benar diselidiki oleh Dewa Iblis Abadi, maka kita tidak akan bisa menghindarinya dan resikonya juga tidak bisa diabaikan sama sekali. Ucap Xian Daozi berkata sambil tersenyum kecut. Dalam hal ini Xian Daozi juga tidak banyak berbicara. Karena dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa Xiaoyan juga datang dari dunia lain. Sehingga jika Dewa Iblis Abadi benar-benar menyelidikinya, maka kemungkinan identitasnya akan segera terungkap. Terlebih lagi Xian Daozi juga tahu bahwa sekarang hidup dan matinya bergantung pada pemikiran milik Xiaoyan. Jadi jika Xian Daozi ingin tetap hidup, maka dia harus menemukan cara untuk melindungi Xiaoyan secara menyeluruh. Setelah hening beberapa saat, Xiaoyan mulai menyempurnakan bahan obat. Namun tiba-tiba Xiaoyan berkata perlahan lagi, kau juga seharusnya tahu bahwa aku juga berasal dari dunia lain. Tetapi aku juga tidak berniat untuk melawan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Alasan aku datang ke dunia ini untuk mencari keberuntungan saja. Jika kau dapat membantuku dalam perjalanan ini, maka kendali atas tubuhmu akan aku kembalikan sepenuhnya kepadamu. Pada saat itulah kau akan memahami bahwa jalan dalam berkultivasi tidaklah mudah. Dan itu tidak seperti yang kau bayangkan. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, tiba-tiba ada kilatan cahaya muncul di mata Xian Daozi. Tentu saja kehilangan tubuh baginya seperti jatuh ke jurang yang dalam. Namun sekarang, dia akhirnya bisa memegang seutas tali yang dapat menyelamatkan jiwanya. Senior, sekarang junior mengerti. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior. Ucap Xian Daozi segera menjawab. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat. Bahkan ada terlihat secercah harapan yang terlintas di matanya. Apakah kau tahu mengapa kau tetap berada di langkah kedua keabadian Kaisar? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Senior, maaf, aku tidak tahu. Jadi tolong berikan aku nasihat.
ucap Xian Daozi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, ekspresi Xian Daozi menjadi lebih bersemangat. Jadi dia langsung bertanya tanpa ragu-ragu. Kau seharusnya tahu, jika kau memiliki banyak musuh yang kuat, dan itu sebenarnya memiliki arti tersendiri. Namun belakangan ini kau selalu bertindak terlalu berhati-hati. Mungkin sebelumnya kau pernah memiliki jiwa pembunuh, tetapi karena kau terlalu berhati-hati, maka kau akhirnya sampai ke titik seperti ini. Oleh karena itu keberuntunganmu sangat kecil, sehingga kau kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi. Ucap Xiaoyan menjelaskan perlahan. Mendengar kata-kata itu, seketika tubuh Xian Daozi sedikit gemetar. Karena yang dikatakan oleh Xiaoyan sangatlah benar dan itu telah menyentuh hatinya. Iya senior, sebelumnya aku benar-benar takut mati. Dan aku takut segala sesuatunya tidak akan datang dengan mudah. Sehingga aku bertindak dengan sangat berhati-hati. Dan alasan mengapa Liu Zhongdaozi merajalela dalam merampokku, itu sebenarnya karena aku pernah mendapatkan hadiah dari Liu Zhongdaozi lebih dari satu kali. Adapun untuk musuh lainnya yang ingin merampokku, aku akan menghadapinya dan tidak akan berbicara. Ucap Xian Daozi berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Jika dilihat dari sudut pandang yang dibicarakan Xian Daozi, dia sebenarnya tidak menginginkan nyawa Xian Daozi. Bahkan mereka sebenarnya bukan bermusuhan. Apakah poin kontribusi bisa diperebutkan? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Senior, untuk menghindari banyak pertikaian internal di alam Dewa Iblis Abadi, sebenarnya poin kontribusi sangat terbatas. Dan jika ada masalah, maka itu tidak dapat diambil. Ucap Xian Daozi menjawab dengan serius. Jika itu masalahnya, maka sayang sekali jika tidak bisa diambil. Ucap Xiaoyan berkata dengan menyesal. Sebelumnya aku tidak berencana untuk segera pergi ke alam Dewa Iblis Abadi. Sebaliknya aku ingin menjaga dan mengambil beberapa tangkapan lagi. Tetapi jika senior ingin memasuki alam Dewa Iblis Abadi, maka senior harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Jika tidak, maka ketika senior memasuki alam Dewa Iblis Abadi, maka senior akan diinterogasi. Senior, ini adalah lubang cacing terakhir yang akan kita lewati. Setelah melewati lubang cacing ini, maka tidak lama lagi kita akan mencapai dunia Dewa Iblis Abadi. Ucap Xian Daozi menjelaskan perlahan. Jika itu permasalahannya, berarti aku juga perlu memasang tanda budak. Ucap Xiaoyan berkata dengan nada yang rendah. Dan tentu saja dia telah menyadari bahwa di antara orang-orang kuat ini, ada tanda budak di dahi mereka dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah budak. Iya, karena tanda budak inilah yang bisa mengendalikan mereka. Jika senior tidak memiliki tanda ini, maka itu mungkin akan membuat senior dalam bahaya. Ucap Xian Daozi menjawab perlahan. Dan masalah ini adalah sesuatu yang belum pernah dia sebutkan sebelumnya. Tetapi karena dia melihat harapan untuk hidup, jadi dia segera menjelaskannya. Namun setelah Xian Daozi selesai berbicara, dia tampak sedih sebelum akhirnya dia melanjutkan lagi. Senior, hanya saja aku tidak tahu bagaimana cara membuat tanda budak ini. Ucap Xian Daozi berkata dengan sedih. Pada saat ini meskipun Xiaoyan sedang menyempurnakan pil obat mujarab, tetapi saat dia sedang berbicara dia telah mengamati tanda budak ini. Ini seharusnya termaksud dalam kategori penyegalan atau larangan. Jika demikian, mungkin tahanan roh yang bisa mengatasinya. Gumam Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Segera dia menepuk kepala tahanan roh yang sedang tertidur. Pada saat ini seketika tahanan roh melompat keluar dari lengan baju Xiaoyan dan seperti biasa, dia mulai mengutuknya. Hei, pembunuh 1000 pedang, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak bisa membiarkan tuan ini tidur dengan nyenyak? Sekarang hal apa lagi yang harus tuan ini lakukan? Dan tidak bisakah kau melakukannya sendirian? Ucap tahanan roh yang terlihat sangat marah dan dia terus menatap Xiaoyan dengan dingin. Pada saat ini dia juga menatap Xian Daozi dan Jin Dongming yang berada di samping Xiaoyan. Tahanan roh, mengapa aku merasa temperamenmu tidak stabil saat baru terbangun? Apakah kau ingin tidur di ruangan itu saja? Sekarang lihatlah bekas luka di leher mereka. Bisakah kau membuat segel seperti itu?
ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, cahaya biru langsung meledak dari mata tahanan roh. Dan kemudian menyapu ke arah lusinan orang kuat yang mengendalikan bola cahaya. Pembunuh 1000 pedang, kau harus tahu bahwa ini segel misterius dan bukan pembatasan sederhana. Karena ada formasi yang lebih besar di belakangnya. Jadi jika kau ingin memecahkannya, maka kau perlu menemukan inti formasi ini. Ucap tahanan roh menjawab dengan dingin. Apakah kau bisa membuat salinannya? Ucap Xiaoyan menatap tahanan roh dan berkata dengan serius. Iya, tetapi ada masalah. Ucap tahanan roh mendengus dan menatap Xiaoyan dengan dingin lagi. Baiklah, katakan apa saja persyaratannya. Jawab Xiaoyan. Jelas dia sangat memahami sifat tahanan roh. Pembunuh 1000 pedang, sebenarnya dalam masalah ini tidak ada kesulitan sama sekali. Tetapi aku punya permintaan lain. Apapun yang terjadi, kau harus membantu tuan ini untuk menemukan tubuh asliku. Jika aku memiliki tubuh asliku, maka aku tidak akan bisa terkalahkan. Ucap tahanan roh tampak sinis dan dia berkata dengan bangga. Baiklah, aku berjanji untuk membantumu. Tetapi sebelum itu, kau harus membuat tanda budak ini sebaik mungkin dan tidak boleh ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Ucap Xiaoyan segera menjawab dan menyepakati perjanjian dengan tahanan roh. Pembunuh 1000 pedang, kenapa aku merasa sepertinya kau sedang menggambar di atas air? Ingat, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Ucap tahanan roh terus berbicara dengan serius. Seolah-olah Xiaoyan sedang menipunya lagi. Tahanan roh, apakah kau memiliki petunjuk pasti di mana aku bisa menemukan tubuh aslimu? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Saat ini aku belum tahu keberadaannya. Tetapi itu pasti tersegel di suatu tempat untuk menekan auranya. Sehingga aku tidak bisa merasakannya. Ucap tahanan roh tertegun sejenak dan berpikir sebelum melanjutkannya. Tetapi jika jaraknya lebih dekat, meskipun tubuhku tersegel maka seharusnya aku bisa merasakannya. Ucap tahanan roh berkata perlahan dan melihat Xiaoyan dengan serius. Baiklah, jika kau mendapatkan petunjuk, aku akan membantumu menemukannya. Jadi katakan saja jika kau telah mendapatkan petunjuknya. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar Xiaoyan setuju dengan permintaannya, tiba-tiba tahanan roh menunjukkan senyuman bahagia. Sekarang pasang tanda budak itu padanya dan padaku. Ucap Xiaoyan berkata sambil menatap Jin Dongming. Mendengar itu cahaya biru langit meledak lagi dari mata tahanan roh. Kemudian dia langsung memindahinya. Baiklah, sekarang mari kita mencobanya pada Jin Dongming terlebih dahulu. Setelah cahaya biru menyelimuti Jin Dongming, beberapa saat kemudian tanda budak yang sama segera muncul di leher Jin Dongming. Sepertinya yang abadi di dunia kuno dewa iblis abadi ini adalah formasi pembatasan. Pada saat ini Jin Dongming hanya merasakan sensasi terbakar di lehernya. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Senior, kenapa aku tidak merasakan sesuatu yang aneh dari segel ini? Ucap Jin Dongming bertanya perlahan. Ini hanya segel sederhana, tetapi memiliki semangat tersendiri di dalamnya, dan itu tidak memberi arti apapun. Jawab tahanan roh perlahan. Setelah tanda budak Jin Dongming selesai, tahanan roh langsung meniru tanda budak yang sama di leher Xiaoyan. Bahkan Xian Daozi yang melihat cetakan tanda budak di samping leher kedua orang ini, dia langsung tercengang. Tentu saja Xian Daozi tidak pernah percaya bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melakukannya. Jadi dia segera memperhatikan dengan hati-hati. Namun sangat sulit untuk melihat perbedaan antara kedua tanda budak tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.